Assalamualaikum adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, sekarang kita mulai lagi belajar, dan kali ini materinya adalah tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Dan ada baiknya sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Oke, kelangkaan itu adalah kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan itu bisa terjadi? Yang pertama, ada terbatasnya sumber daya alam pemuas kebutuhan manusia. Lalu yang kedua ada rusaknya sumber daya alam karena tindakan manusia. Nah, beberapa tindakan manusia yang menyebabkan sumber daya alam rusak itu contohnya pengundulan hutan, perburuan liar, ataupun pencemaran lingkungan. Seperti pada gambar di samping ini adalah kelangkaan air bersih maupun kelangkaan gas. Dan yang ketiga ada terbatas kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. Jadi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, yaitu ada kekurangan pengetahuan, ataupun teknologi-teknologi, ataupun modal. Nah, yang keempat, ada jumlah kebutuhan manusia meningkat lebih cepat daripada jumlah sarana pemenuhan kebutuhan. Nah, ini faktor yang mempengaruhi adalah pertambahan penduduk yang setiap tahunnya itu selalu bertambah. Oke, baik. Selanjutnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama, efisien. Apa sih yang dimaksud dengan efisien? Efisien ini adalah ketika kita harus menghemat dalam menggunakan sumber daya yang ada. Jadi jangan sampai kita membuang sumber daya dengan percuma. Yang kedua, ada penggunaan teknologi dalam proses produksi. Contoh nih, kita bisa menggunakan mesin-mesin canggih dalam memproduksi barang. Tujuannya apa? Yang pertama agar bisa lebih mudah, lebih cepat, dan bisa menghasilkan barang itu dalam jumlah yang banyak. Dan yang perlu diperhatikan adalah teknologi itu yang digunakan harus ramah lingkungan dan harus tepat gitu. Jadi jangan sampai dengan adanya teknologi yang modern ini malah menyebabkan kerusakan sumber daya alam. Yang ketiga, ada pelestarian sumber daya alam. Contohnya kita bisa melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali, bisa menanam pohon, ataupun mengolah limbah produksi. Tindakan ekonomi. Yang dimaksud dengan tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, tindakan ekonomi yang tepat itu yang bagaimana? Yaitu yang rasional. Menurut Sekton, tindakan ekonomi yang rasional akan dilakukan oleh orang yang berusaha untuk melakukan yang terbaik agar tujuan mereka tercapai dengan sumber daya yang terbatas. Oke, untuk supaya lebih pahamnya nih, tindakan ekonomi yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada Adiba ingin membeli sepeda motor. Lalu tindakan ekonomi apa nih yang Adiba harus lakukan? Yaitu Adiba membandingkan kedua toko, misal toko A dan toko B. Adiba membandingkan harga motor di toko A dan di toko B. Kenapa? Supaya apa? Supaya apa? Berusaha mendapat harga yang termurah. Motif dan prinsip ekonomi. Jadi, para pelaku ekonomi melakukan berbagai tindakan karena memiliki dorongan tertentu. Nah, dorongan ini yang disebut juga sebagai motif. Jadi, motif adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri yang mampu mendorong orang melakukan suatu tindakan. Nah, oleh sebab itu, yang dimaksud dengan motif ekonomi adalah daya atau kekuatan yang mampu mendorong atau menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada motif produsen, motif konsumen, dan motif distributor. Baik, kita akan bahas satu persatu dari motif produsen. Motif produsen ini didasari oleh para pelaku produsen ini yang ingin memperoleh laba atau penghasilan yang sebesar-besarnya. Nah, kalau motif konsumen, kalau konsumen itu kan orang yang mengkonsumsi ya suatu barang atau jasa. Tujuannya motifnya apa? Yaitu ingin memperoleh kenikmatan atau kepuasan sebesar-besarnya. Dan untuk motif distributor ini sama seperti dengan produsen, yaitu ada motifnya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi. Yang dimaksud dengan prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi.
Jadi, yang dilakukan adalah pengorbanan yang sebesar-besarnya atau pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari prinsip ekonomi, maka hendaknya bisa diterapkan di dalam kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Ini yang pertama, kita akan bahas tentang prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, yaitu adalah dasar berpikir untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Jadi tujuannya secara garis besar adalah untuk memperoleh keuntungan. Produsen ini dituntut untuk menghasilkan suatu barang dengan menerapkan konsep efisiensi produksi. Nah, tujuannya supaya tadi tercapai, yaitu adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan menekan biaya yang rendah. Jadi misalnya suatu pabrik nih, misalkan harus memilih lokasi pabrik itu yang paling strategis gitu ya, supaya tidak terjadi pemborosan atau sumber daya yang terbuang percuma gitu. Yang kedua, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini pada dasarnya adalah kegiatan yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Nah, orang yang mengkonsumsi ini disebut sebagai konsumen. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi adalah dasar berpikir untuk mendapatkan kepuasan atas barang dan jasa dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar tujuannya bisa tercapai untuk mendapatkan kepuasan maksimum tapi dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Ada caranya, yaitu dengan membuat skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas. Skala prioritas adalah daftar kebutuhan hidup yang disusun secara berurut. Nah, kalau kalian menyusun itu bisa dari kebutuhan yang paling penting dan mendesak sampai kebutuhan yang dapat ditunda atau bahkan kebutuhan yang tidak perlu dipenuhi. Nah, tujuannya apa membuat skala prioritas ini? Yaitu ada dua. Yang pertama ada supaya efektif dan efisien. Efisiennya itu adalah menghemat pengeluaran. Yang ketiga ada prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Nah, prinsip yang dipegang itu apa? Yaitu ada upaya menyampaikan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dalam jumlah, mutu, waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Jadi seorang distributor harus mengetahui cara terbaik dan tercepat untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi yang perlu diperhitungkan adalah transportasi yang digunakan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus seperti itu. Oke, sekian materi pembelajaran dengan tema kelangkaan. Nah, sekarang saatnya adik-adik menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dibuatkan, yaitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama ada bagaimana cara untuk mengatasi kelangkaan. Yang kedua, jelaskan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Yang ketiga, buatlah skala prioritasmu sebagai siswa sekolah menengah pertama.